Selamat sore, salam terkasih, Rahayu, Namaste. Jadi ceritanya saya dikasih tahu sama istri, katanya dia baru download sebuah film yang sangat seru. Kamu harus nonton katanya. Lalu dia langsung mengirimkan ke handphone saya. Ada beberapa episode ya. Langsung saya tonton, ini baru selesai nih. Tadi juga saya screen, sempat saya upload ke Facebook di Snap Story ya. Akan saya ulas sedikit. Jadi film ini menceritakan sebuah permainan anak-anak. Di sana ada 5 seri permainan, dan permainan utamanya ataupun permainan cumi yang disebut Squid Game ini ditampilkan di sesi akhir ataupun final. Jadi permainan ini memiliki sebuah hadiah yang sangat fantastis dan menggiurkan, yaitu berupa uang tunai puluhan miliar won, sehingga menarik banyak sekali orang untuk mengikuti permainan ini. Ada ratusan peserta dari berbagai macam profesi ya, dari dokter, pembisnis, preman, sampai ada orang yang sudah tua bangka mengikuti permainan ini dengan nomor 001. Dan kebetulan Pak Tua ini satu tim dengan pemeran utamanya. Dan rata-rata dari mereka yang mengikuti permainan ini alasannya adalah karena butuh uang. Tapi di balik sebuah hadiah yang fantastis, games ini memiliki sebuah resiko yang sangat besar, karena taruhannya adalah nyawa. Ketika seseorang gagal memainkan permainan tersebut, maka ia akan dibunuh mati. Dan hadiah pun akan bertambah seiring dengan kematian peserta. Yang mati otomatis tereliminasi. Jadi singkatnya, si kakek tua ini tereliminasi di permainan kelereng dan door gitu. Walaupun penembakannya tidak diperlihatkan ya. Dan akhirnya yang masuk ke sesi akhir permainan ataupun final adalah pemeran utama dan sahabat kecilnya. Jadi mereka harus bertanding untuk menjadi sang juara. Permainan berlangsung seru, sengit, menegangkan, dramatis, dan penuh haru ya. Dan akhirnya di luar dugaan, sahabat dari pemeran utamanya ini melakukan sebuah tindakan bunuh diri. Dan akhirnya yang menjadi pemenang pun adalah pemeran utamanya, dan menghasilkan 50 miliar won kalau nggak salah. Dan anehnya ternyata orang ini tidak bahagia dengan apa yang ia dapatkan itu. Bahkan dia tidak menggunakan uang hadiahnya. Dia memilih untuk menjalankan kehidupan seperti biasanya. Tapi di dalam benaknya masih tersimpan sebuah rasa penasaran dan penuh dengan tanda tanya, kira-kira siapa orang yang ada di balik ini semua. Akhirnya dia menelusuri dan mendapatkan sebuah petunjuk. Ternyata aneh bin ajaib, di luar dugaan, big boss ataupun orang yang berada di balik semua ini adalah si kakek tua yang menjadi rekan satu timnya. Dan dia pun langsung bertanya kepada si kakek, apa alasan ia melakukan semua ini? Dan si kakek pun menjawab dengan sebuah pertanyaan. Kamu tahu gak persamaan antara orang yang tidak memiliki uang dengan orang yang terlalu banyak memiliki uang? Persamaannya adalah sama-sama sudah tidak memiliki kesenangan lagi atas hidup ini. Dan tidak lama kemudian, rekan-rekan bisnis saya pun menyampaikan hal yang sama. Akhirnya kita berkumpul dan berunding merencanakan sesuatu untuk mencari sebuah kesenangan. Dan orang ini kaget. Ternyata permainan itu dilakukan hanya untuk mencari kesenangan. Lalu dia bertanya lagi, kenapa kamu juga ikut terlibat di dalam permainan itu? Lalu si kakek menjawab, karena memainkannya lebih seru ketimbang hanya menontonnya. Dan kebetulan dulu waktu kecil saya sering memainkan permainan itu. Dulu waktu kecil rasanya sangat menyenangkan. Dan saya mencari perasaan itu di masa sekarang, tidak menemukannya. Dan ketika permainan itu saya mainkan, akhirnya saya menemukan kembali kesenangan saya. Dan saya berterima kasih kepada kamu karena kamu telah bersedia bermain bersama saya.
Dan ajaibnya, jawaban si kakek ini adalah jawaban yang mengungkap sebuah misteri realita kehidupan yang kita jalani saat ini. Dan jawaban ini pun bisa menjawab apa dan siapa sebenarnya kita ini. Kita ini berasal dari mana dan kita ngapain ada di sini gitu. Penjelasannya adalah seperti ini. Seperti yang dijelaskan pada agama-agama samawi, katanya manusia itu berasal dari surga. Karena melakukan sebuah kesalahan, akhirnya dia dihukum oleh Tuhan. Hukumannya adalah menjalani kehidupan di dunia. Itu menurut agama samawi. Tapi menurut paham spiritual saya, itu hampir mirip-mirip tipis ya, tapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah awalnya kita adalah Tuhan itu sendiri. Ya, kita adalah Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan pada video sebelumnya bahwa semua benda di alam semesta kalau di zoom, pada dasarnya adalah energi. Energi ini memiliki definisi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, namun hanya dapat mewujud dan berubah wujud. Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan itu adalah energi dan semua benda di alam semesta termasuk kita adalah energi, artinya kita adalah Tuhan itu sendiri. Dan dalam paham spiritual, Tuhan itu tidak menciptakan tapi mewujud. Ya, mewujud. Jadi skenarionya adalah seperti ini. Kita adalah Tuhan, ya. Tuhan itu kan maha kuasa, maha segalanya, bisa ngapain aja. Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai Tuhan, kita merasa bosan karena hidup itu terlalu mudah, terlalu membosankan, dan akhirnya kita ingin mengalami sebuah pengalaman yang baru, yang menyenangkan, penuh lika-liku dan penuh petualangan. Dan akhirnya kita memutuskan bertransformasi menjadi sebuah jiwa, yang kemudian jiwa ini menempati tubuh fisik manusia, dan jadilah kita manusia, menjalani hidup sebagai manusia, penuh dengan warna-warni, penuh dengan lika-liku, penuh dengan petualangan, tantangan, dan pengalaman. Jadi hal semacam inilah yang kita inginkan sebelum kita bertransformasi menjadi manusia. Jadi secara singkat saya katakan bahwa hidup ini sendiri adalah permainan. Dan di dalam sebuah permainan tentunya akan ada rintangan dan tantangan agar permainan ini menjadi lebih seru dan memukau. Ketika kita tahu bahwa hidup ini sendiri adalah permainan, maka kita memiliki dua pilihan, yaitu menikmatinya ataupun meratapinya. Tentu masing-masing dari pilihan akan menghasilkan sebuah dampak bagi kita tentunya. Mau pilih yang mana? Tentu saja pilihan ditentukan pada keputusan masing-masing, karena hidupmu adalah tanggung jawabmu. Oke, mungkin sementara saya akhiri dulu obrolan kita pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu, namaste, salam cinta dan cahaya.